Kisah Umar bin Khattab dan wanita yang kelaparan. Pada suatu malam yang sunyi, Khalifah Umar bin Khattab berjalan menyusuri jalan-jalan kota Madinah. Tidak ada yang mengenalinya, karena ia menyamar seperti rakyat biasa. Kebiasaan ini telah ia lakukan sejak lama, sebab Umar ingin melihat sendiri bagaimana keadaan rakyatnya tanpa adanya penyambutan atau rekayasa dari para pejabatnya. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada rakyatnya yang tertinggal dalam kesulitan dan kelaparan. Saat sedang berjalan di pinggiran kota, telinganya menangkap suara tangisan anak-anak dari sebuah rumah kecil yang sederhana. Rasa penasarannya membawanya mendekati rumah itu. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, ia melihat seorang ibu duduk di dekat perapian, mengaduk sesuatu dalam sebuah panci besar yang terlihat mengepul. Di sekelilingnya, beberapa anak kecil tampak duduk dengan wajah lesu, menangis kelaparan. Dengan hati-hati, Umar mengetuk pintu dan bertanya, "Wahai ibu, mengapa anak-anakmu menangis?" Wanita itu menoleh dengan wajah yang lelah, lalu menjawab dengan suara lirih, "Mereka kelaparan, wahai tuan." Umar melirik panci yang ada di atas api. Ia melihat bahwa di dalamnya hanya ada air yang sedang mendidih. "Apa yang sedang kau masak?" tanyanya lagi. Sambil menundukkan kepala, ibu itu menjawab, "Aku sedang memasak batu. Aku berharap mereka tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak. Aku tak memiliki apapun untuk memberi mereka makan." Mendengar jawaban itu, Umar merasa dadanya sesak. Air matanya hampir tumpah, tetapi ia menahan diri. Ia merasa sangat bersalah sebagai seorang pemimpin yang membiarkan rakyatnya kelaparan seperti ini. Tanpa membuang waktu, Umar segera berbalik dan berjalan cepat menuju gudang penyimpanan makanan negara. Sesampainya di sana, ia mengambil sekarung gandum dan beberapa bahan makanan lainnya. Ajudannya, Aslam, yang menyertainya, berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang membawa karung itu untukmu." Tetapi Umar menatapnya dengan tajam dan menjawab dengan suara tegas, "Apakah engkau mau memikul dosaku di hari kiamat?" Aslam terdiam. Ia tahu bahwa Umar adalah pemimpin yang adil dan penuh tanggung jawab. Maka, ia hanya mengikuti Umar yang memikul karung itu di punggungnya sendiri, berjalan kembali ke rumah wanita tersebut. Sesampainya di sana, Umar tidak hanya menyerahkan bahan makanan itu, tetapi juga segera membantu memasaknya. Ia menyalakan api, menuangkan gandum ke dalam panci, dan mulai mengaduknya dengan penuh perhatian. Bau harum makanan yang dimasak mulai tercium, dan anak-anak yang tadi lemas mulai menatap panci dengan mata penuh harapan. Setelah beberapa saat, makanan pun siap. Umar sendiri yang menyendokkan makanan ke dalam mangkuk-mangkuk kecil, lalu memberikannya kepada anak-anak yang kelaparan itu. Ia tersenyum melihat mereka makan dengan lahap. Air mata bahagia mulai mengalir dari mata si ibu, yang tidak menyangka akan mendapatkan bantuan dari seorang pria asing yang begitu peduli. Ketika anak-anak telah kenyang dan tertidur lelap dengan wajah tenang, Umar bersiap untuk pergi. Tetapi sebelum melangkah, wanita itu berkata, "Wahai Tuan, semoga Allah memberkahi engkau. Engkau lebih pantas menjadi pemimpin daripada Umar bin Khattab." Mendengar itu, Umar tersenyum kecil, tetapi ia tidak mengatakan siapa dirinya. Ia hanya berpamitan dan pergi dalam keheningan, meninggalkan wanita itu dalam keadaan lebih tenang dan bahagia. Sejak malam itu, Umar semakin bertekad untuk memastikan bahwa tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal dalam kesulitan dan kelaparan. Ia tidak hanya memimpin dengan keadilan, tetapi juga dengan hati dan kepedulian yang tulus.